Saudara, Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap tahun, tepatnya pada tanggal 8 Maret. World Kidney Day diperingati untuk mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal karena penyakit ini, khususnya penyakit ginjal kronis, menjadi salah satu penyebab kematian nomor 17 di dunia. Lalu langkah apakah yang dilakukan untuk menghindari dan mencegah penyakit tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Hashim Kasim, spesialis penyakit dalam, konsulen ginjal, hipertensi, dan beliau juga merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unhas dan juga Ketua Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Makassar. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan bahwa ini Hari Ginjal Sedunia, tepatnya ini diperingati kemarin, pasti sangat padatnya berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan. Apa saja, Dok? Ya, kegiatan yang kita lakukan ini di samping ada pengobatan cuma-cuma, juga pembagian apalagi ini semacam cenderamata kepada keluarga dan pasien, kemudian mengadakan talk show dan fun walk ya, bersama masyarakat dan penderita penyakit ginjal. Dan salah satunya adalah mensosialisasikan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan dari ginjal, dan seperti yang di media yang saat ini dilakukan ya, Dok ya. Nah, tema World Kidney kali ini adalah ginjal dan kesehatan wanita. Apa hubungannya, Dok, dengan kesehatan wanita? Ya, seperti kita ketahui sekarang ini ya, jumlah perempuan juga memang banyak ya. Dan di samping itu sekarang wanita itu rentan terhadap berbagai macam penyakit. Ya. Jadi kalau kita lihat ini prevalensi wanita dibanding laki-laki, itu wanita lebih banyak yang terkena. Sekarang ini laporan terakhir sekitar 14%. Kemudian wanita laki-laki itu 12%. Dan kita tahu bahwa wanita itu cenderung atau gampang kena penyakit infeksi saluran kemih. Dan itu dasar satu untuk menjadi seseorang infeksi ke ginjal dan menyebabkan satu gagal ginjal. Kemudian ada satu penyakit autoimun yang kita sebut sebagai penyakit lupus. Itu sering dikena pada wanita. Itu yang menjadi masalah. Sampai persoalan ini diangkat. Ginjal dan wanita. Ya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya peran dari ginjal sendiri untuk tubuh, Dok? Jadi yang kita tahu itu ginjal berfungsi sebagai filter. Jadi kita tahu sekitar beberapa liter, itu 5-7 liter darah yang beredar dalam badan itu akan disaring. Dan itu akan menghasilkan 1-2 liter air kencing sehari. Itu menyaring itu antara lain. Kemudian dia akan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Jadi kalau kelebihan cairan, dia akan kontan keluar. Kemudian yang lain itu adalah membuat satu sel-sel darah merah di situ yang disebut eritropoietin. Makanya beberapa pasien yang menderita penyakit gagal ginjal atau gangguan di ginjal itu sering menyebabkan satu anemia. Dan apa penyebabnya sehingga terjadi gagal ginjal, dan utamanya untuk ginjal kronik sendiri, Dok? Ya, sekarang ini penyebab yang terbanyak adalah penyakit diabetes. Selalu bersaing itu antara diabetes dan hipertensi. Dan setiap ada penyakit hipertensi, sering ada diabetes, sering ada hipertensi. Dan kalau keduanya bergabung, maka kecenderungan untuk lebih cepat terjadi gagal ginjal kalau tidak dikontrol pada kedua penyakit ini akan lebih cepat. Ya. Dan untuk perbedaannya sendiri, Dok, penyakit ginjal kronik dan gagal ginjal? Ya, gagal ginjal itu satu istilah untuk gangguan di ginjal. Satu istilah untuk gangguan yang terjadi di ginjal. Ya. Jadi ada dua istilah itu, ada gagal ginjal akut atau sering disebut acute kidney injury, dan gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal akut itulah yang sering terjadi pada orang tanpa disadari. Jadi misalnya muntah berak, ya. Muntah berak tiba-tiba shock atau pingsan atau kondisinya makin jelek. Itu menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang tiba-tiba terganggu. Itu bisa dilihat dengan melihat jumlah air kemih yang dikeluarkan sehari itu akan sangat kurang. Kemudian walaupun mengkonsumsi air yang walaupun banyak, mengkonsumsi air, karena air tidak dapat karena fungsi ginjal itu akan berkurang, maka fungsinya untuk memfiltrasi atau menyeimbangkan itu akan terganggu. Ya.
Dan untuk cara mendeteksi dini sendiri dok, bagaimana untuk mengetahui bahwa ternyata memang orang tersebut terkena gagal ginjal ataupun juga ginjal kronik? Ya, tentunya kita harus mengetahui bahwa ada faktor-faktor risiko atau ada penyakit-penyakit penyerta yang bisa menyebabkan gagal ginjal ini. Kalau faktor risiko apa aja dok? Ya, misalnya faktor risiko itu tadi bahwa orang-orang yang kencing manis, orang yang hipertensi, orang-orang yang gemuk, ya, orang-orang yang sering menderita penyakit infeksi, orang yang pernah atau ada sementara menderita batu ginjal. Ya, itu adalah faktor resiko. Ya, faktor risiko. Kemudian yang biasa terlupakan adalah orang-orang tua. Orang-orang tua itu kita kadang-kala lupa bahwa ini orang rentan sekali terhadap terjadinya gangguan di ginjal. Orang tua itu usia dari? Jadi orang tua itu usia dari 60 ke atas. Oh, 60 tahun ke atas. Ya, ada beberapa kriteria, ada yang katakan 55, ada yang membagi orang tua ini. Ya. Kemudian ya, seperti kita ketahui bahwa ginjal itu diisi oleh satu unit fungsional namanya nefron. Yang nefron itulah kuncinya. Pada umur setelah 40 tahun dia akan berkurang. Tiap tahun 1%, tiap tahun 1%. Jadi makin tua kita, unit fungsional atau unit kerja daripada kekuatan ginjal itu akan berkurang. Jadi itu pun tidak bisa terhindari ya dok ya, tidak karena bisa. ini adalah normal. Normal ya, secara alami dia akan berkurang fungsinya. Makanya dalam pemberian obat juga itu pada orang tua kita hati-hati. Ya. Jadi untuk faktor risiko sendiri untuk mengetahui mendeteksi dini, jadi harus mengetahui faktor risiko dan juga harus faktor risiko, kemudian harus setiap tahun itu mengadakan medical check up. Ya, dan untuk medical check up ini untuk mengetahui apakah memang sudah terjadi ataupun juga sebelumnya ya dok ya? Ya, sebelumnya malah. Jadi kalau orang sehat pun itu malah dianjurkan setahun sekali. Pada orang yang ada risiko misalnya kencing manis, hipertensi, ada batu, ada penyakit lupus, diusahakan itu 6 bulan. Malah ada yang 3 bulan itu harus dicek. Dicek dia punya kreatinin ya, dan faktor-faktor lain yang bisa memacu terjadinya gagal ginjal yang kita tidak harapkan ini. Jadi apabila sudah dideteksi secara dini, apabila belum terkenal, otomatis pola hidup itu harus segera diatur ya dok ya. Tetapi kalau seandainya sudah terkena terlanjur, akhirnya mengidap penyakit gagal ginjal ataupun juga ginjal kronik, itu bagaimana dok untuk penanganannya? Ya, penanganannya itu tergantung dari derajat keparahan. Jadi ada berapa tingkatan? Tingkatannya itu ada 5. Ya. Biasanya derajat 1, 2, 3 itu kita adakan pengobatan secara konservatif. Maksudnya dengan obat saja, dengan diet, pola hidup, apa semua. Insya Allah itu bisa memperlambat perburukan daripada ginjal. Tapi kalau dalam grade atau level 1 sampai 3 ini tidak diperhatikan, dia akan lebih cepat masuk ke arah gagal ginjal yang memerlukan satu terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu yaitu cuci darah yang orang terlalu takut kalau dengar. Kemudian transplantasi, ya itu. Apabila itu sudah masuk ke arah yang gagal ginjal tahap akhir namanya. Tadi dokter mengatakan bahwa apabila orang sudah mendengar kata cuci darah, sepertinya itu kematian sudah di depan mata ya dok ya? Ya, padahal sebenarnya tidak. Banyak yang sampai 20 tahun itu masih stabil. Ya. Bagaimana dengan cuci darah itu sendiri dok? Apakah memang harus dilakukan seumur hidup dan apakah memang frekuensinya itu harus sering dilakukan? Ya, itu tergantung dari penyebabnya. Kalau gagal ginjal akut itu ya satu gagal ginjal yang berlangsung cepat dan biasanya bisa pulih kembali setelah ditanggulangi dengan menyingkirkan faktor-faktor penyebabnya. Misalnya kurang cairan atau keracunan obat ya. Tetapi pada yang kasus kronis juga itu tergantung kita lihat. Ya, kita harapkan masyarakat jangan terlalu takut bahwa cuci darah itu harus seumur hidup. Tidak. Itu sangat menghantui. Padahal sebenarnya kita dokter berusaha untuk mengobati pasien itu sampai kondisi fungsi ginjal itu membaik. Ya, membaik dalam arti tidak kembali 100%, tetapi ada perbaikan dibanding waktu sebelumnya. Jadi kalau tidak memerlukan lagi satu tindakan hemodialisis, kita hentikan. Sudah banyak kasus yang kita lakukan. Jadi tidak harus seumur hidup. Nah, bagaimana dengan terampilan untuk pergantian ginjal sendiri ya dok? Nanti dokter akan menjelaskannya, saudara, selesai jeda pariwara berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas Sulsel.
menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama dengan Dr. Hashim Kasim, spesialis penyakit dalam KGH, saudara, dan saat ini kita tengah membahas mengenai bagaimana tadi penanganannya, diantaranya salah satunya adalah cuci darah ya dok ya. Sekali lagi bahwa cuci darah apabila sudah diberikan informasi oleh dokter sendiri, cuci darah itu tidak harus seumur hidup. Apabila memang sudah harus di stop, maka akan di stop oleh dokter ya dok ya. Jadi jangan khawatir bahwa apabila sudah dikatakan harus cuci darah, akhirnya sudah berpikir itu akan dilakukan sampai seumur hidup. Begitupun juga dengan obat-obatan ya dok ya. Ya, kalau obat-obatan memang itu tergantung kondisi yang ada. Jadi biasa ada obat yang mesti disuplai untuk seperti orang kencing manis, itu karena kerusakan di pankreas yang menghasilkan insulin, maka itu harus disuplai. Karena kalau tidak, itu tidak, jadi harus selalu berobat. Termasuk hipertensinya juga. Hipertensi, obat hipertensi biasa ya sepanjang hidup untuk dikonsumsi, ya, dan sebenarnya memang rutin setidaknya tidak memperparah lagi organ-organ yang lain ya dok ya. Tadi kita membahas sebelum jeda iklan mengenai pergantian ginjal, atau tadi istilahnya adalah cangkok ginjal ya dok ya. Itu bagaimana dok? Jadi cangkok ginjal itu ya kalau misalnya ginjal kedua ginjal itu sudah tidak berfungsi dengan baik, ya bisa dilakukan cangkok ginjal dari orang yang mempunyai kesamaan dengan penderita. Maksudnya itu dilakukan apalagi cross matching, dilihat apakah ini ada tiada reaksi penolakan, ya? Jadi yang sama anunya dia ini, karena kalau tidak sama, begitu kita seperti yang kita dengar di film-film, nonton di film-film India, orang dicuri ginjalnya kemudian disumbangkan, sebenarnya itu terlalu dramatisir ya. Itu sebenarnya harus dicocokkan dulu, baru ditransplantasikan atau didonorkan kepada penderita penyakit ginjal. Sebab jadi kalau tidak dia akan menolak. Ya, ada reaksi penolakan. Seperti saja kalau kita lihat orang transfusi darah. Kalau antara A dengan B itu kan menolak, dia akan menolak karena tidak cocok. Jadi harus sejenis, harus yang mendekati. Ya, jadi sekarang ini yang kita harapkan sebenarnya kalau untuk jadi donor transplantasi buat penderita itu paling dekat keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat, terutama anak atau ibu kah. Ya, pokoknya garis keturunan begitu. Tadi dokter mengatakan apabila memang keduanya sudah tidak berfungsi dengan baik, ya otomatis memang harus dicarikan pendonor. Bagaimana kabar dengan pendonornya sendiri dok? Otomatis dia hidup dengan satu ginjal. Itu bagaimana dok? Jadi memang disebut gagal ginjal itu kalau kedua ginjal sudah tidak berfungsi. Gagal ginjal disebut apabila kedua ginjal tidak berfungsi baik lagi. Ya, jadi kalau baru satu itu hasilnya kreatininnya masih bagus. Oh, walaupun tidak harus. Iya, tidak harus keduanya untuk mengeluarkan kreatinin tersebut ya dok ya. Jadi harus keduanya. Jadi nanti keduanya tidak berfungsi baik, baru bisa menggambarkan satu kegagalan fungsi ginjal. Jadi itulah biasanya ya kalau orang dikeluarkan satu ginjalnya,
masih bisa berfungsi lagi dengan baik. Dengan hidup normal. Hidup normal. Pola hidup seperti biasa, tidak ada masalah ataupun juga tidak ada pantangan ya dok ya, tetapi tentunya pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Ya, ya. Nah tadi dokter mengatakan juga bahwa apabila dipindahkan ke pendonor ataupun juga akhirnya pendonor tersebut tidak mendapatkan satu ginjal tersebut ya dok ya, jadi hidup dengan satu ginjal. Apabila memang kedepannya ini kan tidak diketahui, ternyata juga setelah dia mendonorkan ginjalnya, mungkin beberapa tahun ke depan ternyata ginjalnya pun mengalami masalah. Otomatis dia juga harus menerima ginjal baru. Seperti itu ya dok ya, dan itu masih tetap bisa berfungsi, bisa. Jadi orang-orang yang akan menjadi donor itu juga diseleksi. Kalau dia mempunyai risiko misalnya keturunan untuk menderita gangguan di ginjal, penyakit ginjal, itu tidak dianjurkan. Ya, apalagi yang namanya ada kista, kencing manis, ya ada beberapa, termasuk juga orang-orang yang gangguan jiwa itu kita tidak anjurkan untuk mendonor. Oh, hubungannya dengan gangguan jiwa dengan pendonor ginjal sendiri apa dok? Banyak faktor yang bisa terjadi. Misalnya? Faktor psikososialnya itu dia akan terobsesi selalu dengan dia punya ginjal. Nah itu untuk pasiennya ini, untuk donaturnya ini. Untuk pendonor sendiri itu sebaiknya usianya dari kisaran berapa dok? Ya, kita harapkan usianya itu usia-usia yang sudah masuk ke dewasa, dari remaja ya, kira-kira 18 sampai 40. Oh, jadi itu sudah bisa dikatakan untuk pendonor sendiri ya dok ya, 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, untuk khusus di Sulawesi Selatan sendiri dok, apabila seperti misalnya donor darah, orang sudah tahu harus kemana untuk mencari darah tersebut yang dibutuhkan, darah A, B, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ginjal sendiri, apabila memang ada keluarga yang memerlukan bantuan dari sang pendonor, itu memang adakah informasi yang bisa didapatkan dok? Ya, jadi sekarang ini kita akan melakukan satu tindakan transplantasi. Itu kita sudah mungkin lagi mencari donor juga dan mempersiapkan beberapa aspek, termasuk aspek hukum legalitasnya itu akan kita adakan di Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit UNAS. Itu. Sejauh ini bagaimana perkembangannya dok? Ya, oleh karena donor sangat susah, maka kali ini kita mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai donor ginjal. Kan tadi dokter mengatakan bahwa memang sebaiknya harus keluarga dekat, karena adanya penolakan. Jadi kemungkinan besar ini bakalan harus menunggu keluarganya dulu terkena, akhirnya baru disosialisasikan kepada keluarga terdekat untuk bisa. Tidak juga dok. Tidak juga. Jadi bagi yang berniat untuk menjadi donatur itu bisa mendaftar dan akan dilakukan pemeriksaan lebih awal. Ya, jadi kalau lebih awal sudah bisa mendeteksi bahwa ini orang kemungkinan ada penyakit-penyakit tertentu, ada faktor risiko, itu akan tidak dimasukkan dalam calon donor. Jadi betul-betul yang sehat. Jadi sehat dalam arti kata psikososialnya dan fisiknya. Jadi bukan fisik saja. Dan itu akan dilaksanakan tepatnya di Rumah Sakit Wahidin Sudarongkusudo ya dok, tapi ini masih dalam tahap proses. Ya, sebab itu sudah ada panitianya dan persiapan-persiapannya sudah dilakukan. Jadi setidaknya ke depannya sudah ada persiapan ya dok ya, bisa mengetahui bahwa apabila memang sudah dibutuhkan ginjal, sudah tahu, sudah ada data yang bisa diinformasikan kepada sang pendonor ya dok ya. Nah tentunya sekali lagi kita berharap agar kita tetap hidup dalam keadaan sehat. Nah sebenarnya untuk penanganan lebih awal dok, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita setidaknya bisa mengurangi faktor-faktor resiko yang kedepannya bisa terjadi pada diri, yang utamanya ini adalah temanya sesuai wanita. Jadi ya tentunya pola hidup. Pola hidup itu pola hidup sehat, terutama itu yang kuncinya di situ. Pola hidup sehat. Jadi kalau kita memang ada faktor risiko, misalnya kencing manis, ya harus terkontrol gulanya. Artinya terkontrol itu gulanya jangan lebih dari 200. Kemudian ada namanya A1C. A1C satu pemeriksaan di laboratorium yang mengindikasikan bahwa ini orang tidak disiplin dalam mengatur kadar gula. Kemudian tekanan darah, kemudian rokok, kemudian berat badan, obesitas. Ya, jadi obesitas itu sangat berpengaruh juga, sebab banyak faktor, termasuk kolesterolnya asam urat, infeksi saluran kemih yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada wanita itu karena tiap bulan mengalami menstruasi, ya tentunya kans untuk atau kecenderungan untuk menderita infeksi saluran kemih itu besar.
Ya, jadi harus memperhatikan semua faktor-faktor resiko tersebut ya dok. Ya, tapi setidaknya apabila menjaga semua faktor tersebut tentunya tidak hanya menghindari penyakit ginjal yang ataupun juga gagal ginjal yang terjadi. Begitupun juga dengan penyakit-penyakit lainnya yang bisa saja datang ke dalam tubuh kita. Terakhir dok, apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pemirsa dari Kompas TV yang tengah menyaksikan Kompas Sulsel saat ini, silakan. Tentunya dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia ini kita harapkan agar masyarakat mengerti dan mengetahui apa faktor risiko sehingga orang gampang menderita satu gangguan di ginjal, ya. Itu. Jadi yang saya katakan tadi bahwa pola hidup sehat harus betul-betul dicermati. Dan kita harapkan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia ini masyarakat ikut bertanggung jawab untuk bagaimana mencegah penyakit ginjal ini dengan ikut berpartisipasi memberi peringatan kepada orang-orang di sekitar kita untuk berlaku hidup sehat. Misalnya pencemaran air, misalnya minum-minum alkohol, pemakaian obat-obat yang tidak melalui resep dokter, itu kan sering terjadi. Banyak terjadi kasus-kasus gagal ginjal oleh karena obat-obat yang dipakai tidak berindikasi. Tetapi kalau obat yang diberikan oleh dokter tentunya sudah memenuhi pertimbangan. Malah kalau tidak makan obat ginjalnya akan lebih parah. Jadi kadang-kala orang bertanya, tidak parah saya punya ginjal ini kalau saya makan obat terus. Oh tidak, ini malah melindungi. Kalau Anda makan obat tanpa resep dokter, ini yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada Dr. Hashim Kasim, dan nanti di Jumatan akan berangkat ke Palopo lagi ya. Di Palopo akan ada sosialisasi dan ada simposium serta pemeriksaan fisik serta funwalk di sana. Iya, masih dalam rangkaian Hari Ginjal Sedunia. Baiklah, selamat jalan dok sampai dan tiba di tujuan dengan selamat ya dok, dan selamat bertugas kembali.